Taruh. Kok gitu? Apa lah? Saya terpakai kaca. Tidak tertutup. Bahasa Indonesia sudah tidak tertutup. Garinya keluar. Ini mesin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. دستوركم يا أهل الطريق، دستوركم يا أهل النوبة، دستوركم يا أهل البذل ويا أهل الحل والعقد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu dan berkumpul kembali di tempat yang Allah muliakan, yang di tempat Allah istimewakan, yang di tempat Allah, yang di sini kita jadi tamu-tamunya Allah, di tempat mulia, pada hari yang mulia, pada saat yang mulia, yaitu majelis ilmu. InsyaAllah kita juga akan menjadi tamu mulia di surga Allah. Amin ya rabbal. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung masuk ke kajian kita, meneruskan daripada hadis yang kita kemarin baca langsung dengan sang musyarrih yang menerjemahkan kitab ini, yang mensyarahkan kitab Al-Habib Alwi bin Syahab, yang kemarin kita datangkan beliau dari Tarim, Yaman, Hadramut. Alhamdulillah kita langsung bertemu sama sang musyarrih dan kita langsung dapat baca satu hadis langsung dari sang penterjemah. Hari ini kita akan meneruskan, yaitu kemarin kita baca hadis as-sabi, hadis yang ke-7. Sekarang kita masuk al-haditsus samin, hadis yang ke-8. Apa hadis yang ke-8? Hurmatu dima'il muslimin wa amwalihim. Diharamkan, dijaga. Apa dima itu? Bahasa kita itu kayak jiwa raganya, kehidupan orang muslimin, wa amwalihim, dan harta bendanya harus dijaga. Sampai kapan? Nanti hadis ini menjelaskannya. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis datang daripada anak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Setelah Rasulullah wafat, khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah wafat Sayyidina Abu Bakar Siddiq diganti dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat diganti dengan Sayyidina Setelah Sayyidina Utsman dilanjutkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah Sayyidina Ali dilanjutkan dengan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Setelah itu diganti dengan Muawiyah. Zaman khilafah namanya itu Abbasiyah, ada Umayyah.
Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Selesai masa khilafiyah setelah Sayyidina Hasan. Akhirnya khilafah diserahkan kepada Umayyah. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah, itu bukan sistemnya monarki. Bukan Sayyidina Umar bin Khattab wafat diganti dengan anaknya jadi presiden. Enggak. Sayyidina Umar bin Khattab ketika wafat, musyawarah para sahabat memilih siapa yang pantas jadi khalifah, jadi presiden. Ada musyawarah di situ, tes and proper testnya tuh ada. Dilihat Sayyidina Abu Bakar ketika wafat, Sayyidina Abu Bakar manggil Sayyidina Utsman, manggil Sayyidina Ali, manggil Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ditanya, "Wahai sahabat yang lain, aku kayaknya sudah enggak lama lagi. Kira-kira siapa penggantiku yang pantas setelahku ini?" Umar bin Khattab. Apa kalian yakin Umar bin Khattab itu tegas orangnya? Justru karena dia tegaslah dia pantas. Akhirnya dipilih Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab di hampir akhir hayatnya, Sayyidina Umar bin Khattab juga kayak gitu. Manggil para sahabat-sahabatnya, dia bilang, "Wahai sahabat-sahabatku, kalau seandainya ini akhir hayatku nanti, kira-kira siapa yang pantas menggantikan aku sebagai khalifah?" Jawab sahabat serentak, "Anakmu." Siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Anakmu yang pantas. Marah Sayyidina Umar, merah wajahnya, merah matanya. Dia bilang, kata Umar, "Hei wahai sahabatku, jangan kau celakakan keluarga kami. Cukup aku yang menanggung beban jadi seorang pemimpin. Jangan anakku lagi. Kalau aku sebagai Umar, alhamdulillah menjadi presidennya bagus, maka semua keluargaku akan dapat pahalanya. Tapi kalau aku nggak pantas dan nggak bagus selama menjabat, maka keluargaku akan kena juga imbasnya. Jangan suruh anakku lagi setelahnya. Cukup, jangan." Jadi cukup sampai Sayyidina Umar, kata beliau. Sayyidina Umar bin Khattab ini kok bisa anaknya jadi orang alim? Kok bisa anaknya jadi orang hebat? Makanya bapak-bapak, ketika kita punya anak yang pantas di dalam ilmu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu hafalannya paling cepat. Imam Syafi'i kalau dari rumah ke masjid itu jalan, dia ngambil tisu, disumpet sini ya, sumbat kupingnya. Kenapa? Kalau beliau datang nggak disumbat, datang ke masjid, semua yang dia omongin orang ngomong kedengar, hafal semua di otak dia. Kehafal semua. Ngapal Al-Quran, ini ngapal Quran, yang satunya ditutup, di satu ngapal. Lah hafal yang ini dibuka, yang ini ditutup. Agar apa? Hafalannya teratur. Kalau beliau langsung ngapal gini, dua-duanya langsung masuk. Jadi nggak tahu mana halaman 2, halaman 1, halaman 3. Makanya ditutup dulu. Kita Quran lah sampai di gini-gini kan nggak masuk-masuk. Beda hafalannya. Ya, kelasnya beda. Makanya Imam Syafi'i daripada salah satu mazhab yang kita anut, mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika belajar sama gurunya itu sangat hebat, hafalannya sangat kuat. Nah, makanya guru-guru kita dulu, orang-orang tuanya kalau seandainya punya anak pinter, Imam Syafi'i dari beradik-beradiknya, Imam Syafi'i yang paling pinter. Makanya yang paling pinter diantar ibunya ke tempat pengajian, guru ngaji. Kalau kita anak lah bandel, lah nakal, lah kenal HP, baru dikasih guru ngaji. Kebalik kita. Anak lah rusak baru nyerahkan ke orang ustad. Kalau anak Imam Syafi'i, ibunya itu anak yang paling pinter, diserahkan ke ustad. Makanya dia orang alim. Kita anak lah kenal narkoba, anak lah kena HP, anak lah kenal main motor, anak lah susah pulang, baru nak diserahkan ke ustad. Kok bisa Habib ngomong itu? Karena anak punya santri, anak tahu. Ada orang tua datang, "Habib, kami pengen masukkan anak kami lah. Maaf Bu, anak kami santri kami ini hanya cukup lokalnya hanya untuk 25-30 orang. Sekarang lah penuh, tidak muat lagi. Kalau memang mau di teras nanti duduknya, biarlah Habib, biarlah. Daripada di rumah berkelahi terus kami sama dia tuh. Berkelahi, nyuruh dia ngaji susah, nyuruh dia sholat susah. Biarlah duduk di teras, yang penting dia duduk di sini." Kenapa begitu? Susah berkelahi terus sama kami. Maling duit ayahnya, maling duit emaknya. Pergi dia ke kafe, wifi, main HP, main game, pulang makan, pergi lagi. Jadi begitu. Anaklah rusak, baru diantar ke kita. Kita disuruh ngurus anak orang rusak tadi. Dikiranya kita di bengkel. Saya bilang, "Bu, Imam Syafi'i dulu ibunya nganter anak yang paling pintar itu yang ditaruh di tempat ngaji. Kalau ibu anak yang rusak ditaruh ke kami. Kami yang rusak nanti ya. Anak-anak santri yang lain. Itulah bedanya kita sama orang-orang zaman dahulu. Makanya di sini nama Abdullah enggak disebutkan. Sayyidina Umar bin Khattab, nama anaknya kan Abdullah.
Sayyidina Umar bin Khattab nama anaknya Abdullah. Di sini disebutkan enggak nama Abdullah, An ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, radhiyallahu, mudah-mudahan diridhai oleh Allah. Siapa? Anhuma, dua orang. Siapa? Abdullah dan abahnya. Kalau kita punya orang pintar, anak pintar bang, kalau kita punya anak cerdas, orang alim, tidak cuma anaknya yang dapat pangkat, abahnya pun dapat. Makanya di sini disebutkan An ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, bukan namanya Abdullah. Makanya secara tidak langsung ketika kita didik anak jadi orang alim, nama kita yang dikenal orang. Kenapa? Dia jadi orang alim karena ayahnya, karena ibu yang mendidiknya. Maka nama orang tua yang disebut An ibnu Umar, bukan An Abdullah bin Umar, enggak, An ibnu Umar, langsung ke nama ayahnya. Kalau kita punya anak pinter, yang ditanya siapa ayahnya. Kalau yang ditanya juga, kalau anak rusak, pengedar narkoba, ditangkap polisi, yang ditanya siapa, anak siapa tuh, ayahnya juga yang kena. Jadi didik anak kita jadi orang yang alim, yang pinter, biar kita dikenal di dunia sebagai orang yang baik dan dikenal sama ahli surga. Amin ya rabbal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya anak Sayyidina Umar pernah mendengar Nabi Muhammad berkata. Apa kata Nabi Muhammad? Umirtu an uqatilan nas. Kata Nabi Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah an uqatila. Uqatila itu dari bahasa qatala yuqatilu, artinya memerangi. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia hatta sampai yashhadu, sampai mereka bersaksi alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau Nabi Muhammad ngomong aku diperintahkan, berarti yang merintahnya Rasulullah, yang merintahnya Allah. Tapi kalau para sahabat umirtu, aku diperintahkan, berarti yang merintahnya Nabi Muhammad. Nah, ini Rasulullah bilang, aku diperintahkan. Dari siapa yang merintahkannya? Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat kepada Allah. Ansyadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa yuqimus shalah. Terus setelah syahadat mereka harus apa? Harus mendirikan salat. Makanya bahasa di sini yuqimus shalah. Yuki bukan yaf'al. Yaf'al itu mengerjakan solat. Yuqimus shalah, mendirikan solat. Makanya kalau sebelum solat ada bahasa iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iqamah itu artinya apa? Berdiri. Jadi bahasa solat ini bukan mengerjakan solat, mendirikan solat. Yang kita lakukan setiap hari ini baru melaksanakan, belum mendirikan solat. Sampai kapan mendirikan solat itu? Orang yang mendirikan solat pulang dari masjid ada perubahan setelah solatnya. Kalau kita mendirikan solat, pulang dari rumah, pulang ke rumah dari masjid nih, kalau kita mendirikan solat, tidak ribah lagi, tidak namimah lagi, tidak buka aib orang lagi, tidak makan haram lagi, tidak mau korupsi lagi, baik sama anak, baik sama istri, baik sama orang tua. Nah, itu orang yang mendirikan solat. Kalau kita cuma melaksanakan solat, dalam solat kita aja masih mikirkan dunia. Dalam salat Allahu Akbar, rokok tinggal sebatang nih. Habisnya kalau pulang ketemu sama kawan tuh minta pula dia. Nah, itu salat kita. Salat kita masih memikirkan dunia. Jadi kita nih baru melaksanakan salat, belum mendirikan salat. Kalau mendirikan salat, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau mendirikan salat, pulang dari masjid setelah salat berubah luar biasa, semakin tawadu, hilang penyakit ujub, riya, sum'ah, sombongnya hilang. Kadang kan kita nih begini, masjid tuh kalau tidak ada ku nih, tidak jalan dah. Masjid tuh mana tahu apalah kalau bukan karena ku. Itu sifatnya sifat ujub, ngerasa paling hebat, ngerasa kalau bukan karena dia, mereka tuh kalau bukan karena ku yang dukungnya, bukan karena ku yang infaknya, kalau bukan karena donaturku, tidak akan jalan. Itu sifat-sifat kalau sholatnya baik, hilang penyakit tadi. Tapi kalau ada penyakit itu tadi, berarti sholatnya ditanda tanya, sudah rapih, belum mendirikan sholatnya. Ada sum'ah, dia itu baru sholat 2 rakaat, punya 8 rakaat tiap hari, biasa saja. Membandingkan ibadah dia dengan ibadah orang, seakan-akan dia ahli ibadah. Penyakit hati itu, berarti sholatnya masih belum bersih. Kalau sholatnya bagus, sholatnya rapi, maka hatinya pun akan bersih. Jadi tandanya orang ibadahnya baik bukan jidatnya hitam, makin banyak sujud makin hitam jidat, bukan itu kategori orang yang ahli ibadah. Semakin banyak sholat semakin terang hatinya, tidak mengkafirkan orang,
dak ngebid'ahkan orang sembarangan, sholat makin istiqomah, itu baru ibadah yang baik. Kalau cuman jidatnya hitam, hatinya kotor, gelap, ngata orang, ribah orang, bid'ahkan orang, kafirkan orang, oh bahaya. Sholatnya mungkin harus kita perbaiki lagi. Jadi kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka semua bersyahadat kepada Allah bahwa Allah lah Tuhan, tidak ada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan juga sampai mereka wa yuqimus shalah, sampai mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka memberikan zakat. Nah, masalah zakat ini kadang-kadang kita enteng. Zakat ni kalau orang tak datang ke rumah kita ada bayar hutang. Kalau bisa kita datang ke masjid, bang, aku nak bayar hutang, bayar zakat. Jangan cuma zakat fitrah, zakat mal, zakat tijarah, zakat perdagangan, zakat kebun, zakat tanaman, apalagi yang tambang, barang tambang, zakat makdin. Ada zakat itu macam-macam, zakat makdin, zakat tijarah, zakat mal, zakat apalagi namanya itu, ada macam-macam zakat. Itu harus kita pahami. Jangan-jangan ada hak orang di dalam harta kita, harus kita sedekahkan. Wa yu'tuz zakah, dan bayarlah zakah. Fa idza fa'alu dzalik, dan apabila orang-orang tadi sudah mengerjakan, mereka sudah syahadat, mereka sudah salat, mereka sudah membayar zakat, asammu minni dima'ahum wa amwalahum, maka orang-orang tersebut terjaga dari terjaga, maka aku akan menjaga mereka, maka mereka akan terjaga. Apa yang dijaga? Dima'ahum wa amwalahum, diri mereka, keluarga mereka, jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali kalau ada hak-hak Islam di situ, maka tidak bisa dijaga. Seperti contoh, ada orang Islam bersyahadat, salat, zakat, bunuh orang. Kata Nabi Muhammad, kalau bunuh berarti dikisos. Tidak ada balas membunuh kecuali dibunuh juga. Itu tidak bisa kami jaga dah. Harus dilakukan juga. Kisos namanya. Ada orang motong tangan, dipotong juga tangannya. Ada orang mutus kuping orang, dipotong juga. Tidak bisa dijaga. Makanya kata Rasulullah, orang yang sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, maka mereka akan dijaga sebagai muslim yang kafah, yang dijaga, dan hak asasinya mereka dilindungi. Jadi hak asasi itulah dari zaman Rasulullah. Bukan ham-ham sekarang ini. Enggak. Zaman Nabi Muhammad lah dijaga. Kecuali kalau ada orang yang ngebunuh, maka dikisos, dibalas juga, tidak bisa dilindungi. Begitu. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan perhitungannya urusan mereka. Mereka ada kadang-kadang orang ni Islam iya, salat iya, zakat iya, tapi masih sering maksiat. Itu bagaimana ya Rasulullah? Kami perangi enggak tuh ya Rasulullah? Kata Rasulullah bilang apa? Urusan dia sama Allah. Yang penting kita nahnu nahkum bidzawahir. Kita ini menghukum yang zahir saja, yang kelihatan dia ahli ibadah, dia ke masjid, dia salat, itu yang bisa kita hitung, itu yang bisa kita lihat. Wa apa? Nahnu nahkum bidzawahir wa anallaha yahkum bi batin. Allah yang menghukum dalam dia, bagaimana amal dia, hati dia, Allah yang menghukum itu. Jadi kita cuma bisa yang lihat yang zahir saja. Sekarang permasalahan sababul wurudil hadis, sebab turunnya hadis ini. Kenapa? Jadi setiap hadis itu ada asbabul wurud. Hadis ketika Nabi Muhammad bicara tuh ada sebab kenapa Nabi Muhammad ngomong begini. Kok Nabi Muhammad bicara begini? Kalau dalam Al-Quran ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut karena apa? Rasulullah suatu hari pernah didatengin sama orang buta, maka surah yang turun apa? Ada yang tahu tak? Ada orang buta datang ke Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad enggak terlalu melihat ke situ. Ada tahu tak surah apa? Nabi Muhammad suatu hari begini. Ada orang-orang itu baru belajar Islam sama Nabi Muhammad sampai tengah malam. Nabi Muhammad punya sifat raqfah. Raqfah itu artinya tidak enak hati, tidak sedap hati bahasa kita. Sudah sampai malam belajar, bertanya-tanya. Nabi Muhammad tuh bahasa kita lah ngode-ngode. Oh gitu. Ibaratnya lah ngantuk nih. Istri sudah nunggu di depan. Nabi Muhammad lah nengok jam. Kita nih kalau bertamu ke rumah orang, kalau orang lah nengok jam, dikit-dikit nengok jam, artinya ngasih kode orang tuh nak istirahat. Ada orang datang ke rumah Nabi Muhammad pengen belajar, Nabi Muhammad lah ngasih kode ngelihat jam terus, ngelihat ke kamar terus. Artinya Nabi Muhammad ini capek. Tapi Nabi Muhammad punya sifat ra'fah, enggak sedap hati ngomong sama mereka. Saking enggak sedap hatinya Nabi Muhammad yang nahan hati. Mereka biasa saja nanya-nanya terus, pertanyaan masalah hukum Islam, sampai akhirnya Allah yang turun tangan.
Allah ngirimkan ayat. Di dalam ayat tersebut Anda lupa surah Al-Ahzab apa surah An-Nur, itu kata Nabi Muhammad, wahai muslimin, ada ayat turun sekarang. Ya Rasulullah, ayat apa? Pengen kami dengar. Wah, ini dapat materi baru nih. Enak nih, kebetulan kami datang dapat materi baru, kata dia. Apa ayatnya ya Rasulullah? Ayatnya berbunyi begini nih. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang muslim, kalau sudah datang ke rumah Nabi dan disiapkan segalanya, kalau sudah maka pulanglah. Arti konteksnya jangan lama-lama. Rupanya ayat tersebut untuk nyinggung mereka. Mereka langsung, ya Allah, rupanya kami pulang. Tuh, saking rofahnya Nabi Muhammad, saking tidak sedap hati, Allah yang turun tangan langsung untuk para sahabat tadi pulang. Allah yang turun tangan, saking menjaga hati. Nah, kita nih kalau yang suka menjaga hati orang, ada sifat yang percis sama Nabi Muhammad, sifat rofah, menjaga hati orang. Tidak enak dia tengah semangat majelis, jangan kita ini kan biarlah, yang penting dia datang dulu, diundang orang walaupun sebentar, datanglah walaupun kita capek. Untuk apa? Menjaga hati orang tadi, itu sifat rofah namanya. Berat memang. Mau ikhlas masalah rofah ini paling berat. Nabi Muhammad suatu hari ada sahabat, ketika Nabi Muhammad sholat, Allahu Akbar, pas ruku, Allahu Akbar. Ada satu sahabat baru belajar, baru hijrah, datang ke masjid, ngelihat orang udah ruku, dia takbirnya di mana? Di depan pintu masjid. Takbir, ya Allah, Rasulullah sudah sholat, sudah ruku, dia langsung di depan pintu masjid, dia ruku, Allahu Akbar, langsung ruku. Pas dari pintu masjid dia jalan sambil ruku. Dia jalan sambil ruku, dia jalan. Masuk ke sholat, ketika Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, datang ke Nabi. Nabi, tadi aku sholat seru loh. Sholatnya salah, dia bilang seru loh. Gimana kata Nabi? Aku tadi sholat kan Nabi sudah ruku, aku baru datang di pintu masjid, aku langsung ruku, terus jalan sambil ruku masuk ke sholat. Nabi senyum, ketawa ke nabinya. Kalau kita kan langsung kena seliang tuh, salah, haram, batal gitu. Nabi enggak, disenyumi sama Nabi. Lain kali jangan gitu, langsung masuk ke shaf, takbir, langsung masuk ke ruku. Bukan di sana kau jalan sambil ruku, salah. Itu cara Nabi Muhammad, caranya lembut, caranya halus. Itu sifat orang kalau ada sifat Nabi Muhammad. Ilmu akan melekat di dalam hatinya, ilmu akan melekat di dalam jiwanya. Mereka dia akan terulang terus, teringat terus. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah sabab wurudul hadis. Sebabnya hadis ini apa? An Abi Hurairah. Nah, dari hadis ini disampaikan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Disampaikan Abi Hurairah, qala Rasulullah, Nabi Muhammad pernah berkata pada hari Yaumil Khaybar, pada perang Khaybar, la u'tiyanna rayah, akan aku berikan bendera, pemegang, kalau bahasa kita ini pangkat jenderal untuk besok peperangan Khaybar. Ghadan, besok, rojulan, kepada seseorang laki-laki, yuhibbullah wa rasuluh, yang mana dia ini cinta dengan Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul juga cinta sama dia. Maka akan dapat kemenangan kalau dia yang megang bendera ini. Akhirnya Sina Umar bilang, wa qala Umar ma ahbabtul imarah qad illa yauma idzin. Sina Umar, ketika Nabi Muhammad bilang, hei umat muslimin, besok akan ada peperangan Khaybar, akan aku berikan bendera jenderal ini kepada orang yang dia dicintai Allah dan Rasulnya, dan dia juga cinta sama Allah dan Rasulnya, dan ketika dia memimpin perang besok akan menjadi kemenangan. Sina Umar ketika dengar gitu langsung gini, mudah-mudahan aku yang ditunjuk besok, mudah-mudahan aku yang ditunjuk besok. Sina Umar minta kalau bisa dia yang ditunjuk. Akhirnya ketika besok, maka berkumpullah semua orang pengen mendapatkan jadi orang jenderal tadi. Fatasyarafat laha raja'an an ad'a laha. Maka Sayyidina Umar berharap nama dialah yang dipanggil. Ternyata nama siapa yang dipanggil? Aina Ali. Aina Ali? Mana Sayyidina Ali? Mana Ali? Ya Rasulullah, beliau lagi sakit mata. Romat itu sakit mata, merah matanya. Biar ganti yang lain saja ya Rasulullah. Kami siap kok. Aina Ali? Di mana kamarnya? Kenapa dia sakit? Di sana. Datang Rasulullah ke tempat Sayyidina Ali. Itu Sayyidina mata Ali itu dikasih air ludah Nabi Muhammad, dibeginikan, langsung sembuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ludahnya menyembuhkan penyakit. Ludah kita menyembuhkan orang, makin bengkak mata orang. Kayak Mas Koki keluar segitu. Beda kita sama Rasulullah. Ternyata orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan orang tersebut cinta sama Allah dan Rasulnya, siapa dia? Sayyidina Ali karamallahu wajhah.
Maka kata Sayyidina Umar, tidak ada bendera yang aku pengen jadi pemimpin di situ kecuali di hari itu, Yaumil Khaybar. Maka kata Rasulullah, ya Ali, matamu sudah sembuh. Ini bendera jenderal, kau pimpin pasukan Islam. Berangkat pergi ke sana. Kata Rasulullah, izhab faqatil. Maka pergi dan perangilah mereka sampai mereka itu masuk Islam di tanganmu. Wala taltafit, dan jangan noleh kanan dan kiri. Teruslah maju. Terus Sayyidina Ali bilang, faqala ya Rasulullah, alamu aqatilun nas, sampai kapan mereka itu kami perangi? Maka kata Rasulullah, perangi mereka sampai bersyahadat. Nah, sambungannya di sini nih. Perangi mereka sampai bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kalau ini aku adalah utusan Allah, sampai mendirikan solat, sampai mereka membayar zakat. Kalau mereka sudah syahadat, solat, bayar zakat, maka mereka akan jadi saudara kita muslim dan tidak boleh kita ganggu. Harus kita jaga, kita lindungi. Nah, begitu zaman dahulu itu benar-benar HAM itu dijaga, bukan kayak sekarang. HAM itu hanya untuk orang-orang yang punya duit, yang punya jabatan. Kita yang jadi rakyat sengsaranya, terus kita yang dapatnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita memang di zaman akhir, jadi nak banyak-banyak sabar. Tapi dari cerita ini tadi, kita banyak kisah sebenarnya. Ada banyak kisah, kita banyak belajar. Belajar bagaimana orang zaman dahulu itu ketika mendengar panggilan untuk berjihad itu luar biasa. Bukan dari panggilan, dari didikan. Suatu hari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi pernah bercerita tentang seorang sahabat bernama Abu Qudamah. Ibnu Qudamah apa Abu Qudamah? Nah, lupa, Ibnu Qudamah ada salah. Abu Qudamah ini orang bahasanya itu pinter kalau ceramah. Bangkitlah, takbir, mari kita perang. Kalau dia ceramah, semua umat muslim pengen ikut perang semua. Pernah dia datang pulang kampung, ngajak orang kampung tersebut untuk berperang di jalan Allah. Dia ceramah di masjid, sampai satu kampung itu siapa yang besok rela untuk ikut berperang membela Nabi Muhammad, semua angkat tangan, sampai yang tua pun tunjuk tangan. Saking hebatnya dia punya orasi, dia ceramahnya keren, sampai semua orang pengen ikut perang. Ketika pulang ke rumah jam 11 malam, beliau mau istirahat karena besok mau nyusun pasukan Islam, pasukan perang. Tiba-tiba tengah malam ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Suara perempuan. Beliau langsung astagfirullahalazim, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Diketok lagi. Assalamualaikum. 2 kali suara perempuan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Beliau takut jangan-jangan ini fitnah nih. Siapa malam-malam tengah malam perempuan pengen masuk ke rumah saya ini, siapa? Ya Abu Qudamah. Wahai Abu Qudamah, aku ini salah satu perempuan yang rumahnya dekat dengan masjid yang kau ceramah tadi malam. Yang isya kau ceramah tentang masalah jihad. Aku dengar. Tolong buka pintunya. Aku pengen berinfak di jalan Allah. Aku nggak bisa ikut perang, tapi tolong terima infakku biar bisa ikut perang juga. Dibuka sama Abu Qudamah. Ketika dibuka, perempuan pakai cadar hitam, tengah malam, dia bilang, wahai Abu Qudamah, aku dengar besok kalian pengen ikut membela agama Allah, membela di jalan Rasulullah. Aku tidak bisa ikut, tapi tolong jangan tolak permintaanku satu saja. Karena aku dengar begitu mulianya pahala orang yang ikut jihad. Apa yang mau kau sumbang, wahai ibu? Aku tidak punya apa-apa, harta juga tidak punya. Cuman aku punya satu yang paling istimewa dalam tubuhku, apa? Rambut. Rambutku panjang sampai ke pasir, sampai ke tanah. Aku potong, sudah aku bentuk untuk jadi tali kekang kudamu. Tolong dipakai biar aku bisa dapat pahala jihadnya. Luar biasa ya. Perempuan zaman dulu sampai rambutnya tuh dipotong, dia kepang, dia bentuk, dia simpulkan, terus dia bungkus dengan kain biar jadi tali kekang kuda. Untuk siapa? Jenderalnya siapa? Abu Qudamah. Wahai Abu Qudamah, besok kalau kau memimpin perang pasukan Islam, tolong pakai rambutku yang telah aku buat nih jadi bentuk tali kekang kuda. Jadi kalau naik kuda pakai nija. Ini udah kuat nih untuk biar ku dapat juga pahalanya. Masya Allah. Sudah wahai Abu Qudamah. Pas Abu Qudamah mau nutup pintu, bentar, ada satu lagi. Wahai Abu Qudamah, aku punya satu permohonan. Apa itu wahai ibu? Aku besok pengen nitip satu anakku juga. Anakmu kenapa? Anakku ini masih umur 17-an 18 tahun. Terus kami ini keluarga yang ditinggal ayah. Suamiku meninggal. Jadi anakku ini anak yatim. Kemana suamimu? Suamiku juga meninggal berjihad di jalan Allah dan tidak pulang sampai sekarang. Maka tolong anakku ini kau bawa di medan perang dan jadikan dia seperti ayahnya, nyusul ayahnya ke surga. Sampai nyuruh anaknya ini masukkan ke surga lewat apa? Medan jihad.
Kata dia begitu. Ya sudah, besok ku tunggu. Besok pagi setelah sholat subuh, para jamaah yang mau siap berangkat pergi peperangan itu disusun rapi-rapi, dibariskan. Yang Abu Qudamah nunggu mana anaknya mau datang. Katanya ada yang mau datang. Tiba-tiba ada barisan paling belakang, anaknya masih muda, ganteng, sampai kulihat kayak matahari saking gantengnya. Bersinar, badan kekar, percis kayak ayahnya, kata ibunya tadi malam. Ketika naik kuda, wahai Abu Qudamah, akulah yang dititipkan ibuku tadi malam. Aku yang dititipkan. Sekarang aku datang untuk menepati janji ibuku. Aku ingin ikut berperang. Kau sudah siap? Sudah siap. Di atas kuda, pakaian lengkap, sarung tangannya, pedangnya sudah siap. Akhirnya ayo kita berangkat. Ketika berangkat ke medan perang, di saat peperangan terjadi, Abu Qudamah bilang sama yang muda tadi, wahai anak muda, kau ini masih belum pengalaman. Kau barisan belakang saja, biar kami di depan. Kau gak usah di depan, suruh mundur ke belakang. Dia di barisan paling depan, disuruh mundur. Kau masih belum pengalaman, biar kami. Apa jawab anak muda tadi? Wahai Abu Qudamah, Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan pernah kau mundur ketika di depan orang kafir. Kenapa kau nyuruh aku mundur? Allah saja nyuruh kami maju. Diam Abu Qudamah, karena yang dibawanya ayat. Jadi diam Abu Qudamah. Ya sudahlah, dia maju ke depan, barisan paling depan. Ketika berperang, Abu Qudamah sebagai jenderal ngelihat dia terus. Dia kalau udah berperang tuh luar biasa, lupa segalanya. Memang nyari mati dia. Meninggal berperang tuh memang nyari mati. Tidak takut sama mati. Kalau kita kan mikir-mikir dulu. Beliau mati ketika kelelahan. Dua pasukan tadi istirahat. Ketika istirahat, Abu Qudamah cuma satu. Di kemah-kemah istirahat yang dicari mana? Yang dicari satu orang tadi tuh, anak perempuan tadi. Dilihat semua pasukan istirahat, semua pasukan lagi makan, semua pasukan ngusap luka. Yang dia tadi ngasih makan kuda sambil makan juga dia. Kenapa? Besok harus lebih hebat lagi. Tadi gitu. Bingung Abu Qudamah, orang ini kok semangat bener, hebat bener perjuangan. Orang istirahat, dia nggak istirahat sama sekali. Nunggu besok kapan, besok kapan. Akhirnya perang lagi. Ketika peperangan lagi, dia yang paling depan, disusul sama Abu Qudamah. Wahai anak muda, kau ini belum istirahat. Kulihat dari tadi kau ini orang-orang pada istirahat, pada makan, bereskan luka. Kau enggak ngasih makan kuda, dan kau juga makan juga biar energi. Justru itu aku pengen di depan biar tenagaku pulih lagi. Setelah 1 hari full, akhirnya mereka perang selesai lagi, mereka istirahat. Malam-malam Abu Qudamah tuh keliling kayak ngontrol pasukannya. Semua pasukan istirahat, ngidupin api. Semua pasukan ada yang lagi ngasah panahnya, ngasah pedangnya. Justru yang Abu Qudamah ngelihat apa? Anak tadi tidur. Siangnya dia nggak tidur, ketika malam tidur dia masuk kemah. Mana kemah anak muda tadi? Dilihat, ternyata anak tadi tertidur pulas. Di saat tidurnya anak tadi itu tersenyum. Senyumnya lebar, senyumnya manis, ganteng luar biasa. Ditunggu sama Abu Qudamah. Apa dia nih senyum? Tidur kok senyum-senyum gini. Ketika dia sudah senyumnya hilang, Abu Qudamah bangun. Anak muda, bangun. Ada apa wahai jenderal Abu Qudamah? Aku lihat tadi kau dalam tidur, kau senyum-senyum sendiri. Apa yang kau lihat? Tolong ceritakan. Aku tadi melihat aku dibawa ke sorga. Aku melihat taman-taman di sorga. Dan ketika aku senyum tadi, aku bertemu dengan salah satu bidadari yang telah menungguku dan memanggil aku sebagai calon suami. Ketika dia manggilku calon suami, aku tergoda dengan keindahannya, dengan kecantikannya, dengan keelokan rupanya. Aku mau menyentuh dia, saking cantiknya tadi. Apa jawab bidadari tadi? Wahai calon suamiku, belum sah saat ini. Besok siang kau akan menjadi suami sahku. Maka ketika bangun, wahai Abu Qudamah, aku tidak sabar buat besok. Aku pengen ketemu sama istriku. Ketika besok perang berkecamuk, yang paling depan siapa? Anak muda tadi. Kenapa? Dia udah tahu bakal dijemput sama istrinya. Siapa? Bidadari di surga. Ternyata benar. Ketika dalam peperangan semua umat Islam menang. Di saat itu umat Islam sudah memenangi peperangan. Akhirnya Abu Qudamah ngontrol. Tolong catat siapa orang-orang yang sekarat, bawa ke tenda ini untuk di UGD, unit gawat darurat, langsung disikapi, disembuhkan. Yang sudah meninggal langsung dikuburkan. Akhirnya ada yang datang. Wahai Abu Qudamah, anak muda yang kau kontrol setiap hari ada di sana lagi sakarat di kemah situ. Berlari Abu Qudamah datang ke dia. Ketika semua orang kesakitan, dia senyum sendiri. Semua dalam kemah yang lagi sekarat itu semuanya kesakitan. Wah, aku kesakitan. Yang satu tadi senyum sedikit tanam. Wahai anak muda, apa kau enggak sakit? Wajahmu berlumuran darah. Bagaimana aku sakit? Sebelahku sudah ada bidadari yang menungguku. Kau ingat semalam aku cerita aku pernah mimpi
Iya, yang mimpi ketemu bidadari di surga, yang dia bilang, kata bidadari, wahai calon suamiku, hari ini belum, besok siang kau akan menjadi suami sahku. Hari inilah ternyata aku akan bertemu dengan istriku. Siapa itu bidadari di surga? Masya Allah, meninggal dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Di sebelah sudah ditunggu sama istrinya, bidadari di surga. Ketika pulang, dia bilang sebelum meninggal, anak muda tadi, wahai Abu Qudamah, nanti pulang jangan kau bilang sama ibuku kalau aku sia-sia, tapi aku mendapatkan syahid seperti ayahku. Ketika pulang, datang Abu Qudamah ke rumah ibunya tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aku Abu Qudamah. Tak dibukain pintu sama ibu yang pemuda tadi. Ditanya, wahai Abu Qudamah, anakku pulang bersama engkau atau mati di medan perang? Tolong kabarkan. Kalau anakku pulang bersama engkau hari ini, berarti ini kabar yang paling jelek yang aku dapatkan. Tapi kalau anakku meninggal di medan perang, ini kabar yang paling kutunggu, karena aku sangat bahagia mendengar anakku menjadi penghuni surga. Menangis Abu Qudamah, wahai ibu, anakmu telah masuk surga. Bahkan sebelum meninggal dia bertemu dengan istrinya. Siapa? Bidadari di surga. Menangis Abu Qudamah. Masya Allah, keluarga yang hebat, keluarga yang solehah, penghuni surga. Bagaimana keluarga kita? Bagaimana anak kita? Bagaimana istri kita? Sudahkah menjadi penghuni surga? Apakah amal penghuni surga yang telah kita lakukan atau amal ahli neraka? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ini pelajaran kita. Didik anak kita dari sekarang cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, cinta sama para sahabat, cinta para alim ulama, agar anak kita juga penghuni surga. Yang untung bukan cuma mereka, kita juga untung. Nah, dengan kisah-kisah begini nih, ada timbul di hati kita, ya Allah, kapan kami bertemu? Kadang-kadang na'udzubillah, kita meninggal ada dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan menjelit, melotot. Karena apa? Kita sudah melihat bagaimana azab Allah sebelum kita melepas roh kita lepas dari diri kita. Tapi ada orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum, seakan-akan dia sudah melihat bagaimana tempat istananya di surga. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan tersenyum. Amin ya rabbal. Ada cerita lagi, cerita yang sangat membuat kita itu terinspirasi seperti cerita tadi, tidak kalah hebat. Suatu hari ada namanya Abu Mihjan. Abu Mihjan ini beda dengan sahabat yang lain. Kalau kita cerita tentang ahli perang, Sayyidina Khalid paling depan. Kalau cerita tentang ahli strategi dalam pemerintahan, Sayyidina Umar bin Khattab paling hebat. Tapi ada satu sahabat bernama Abu Mihjan. Abu Mihjan ini dari zaman sebelum dia masuk Islam sampai dia Islam tidak pernah lepas dari minuman keras, khamr, minuman keras, mabuk terus. Di zaman Sayyidina Abu Bakar dia mabuk, kena dipukul 40 kali. Ketika zaman Sayyidina Umar, hukuman cambuk bagi yang pemabuk itu ditambah jadi 60. Jadi dari 40 sampai 60 dipukul. Zaman Sayyidina Umar mukulnya bukan pakai rotan, pakai sendal Nabi Muhammad. Dipukul, tetap tidak berubah karena kecanduan. Sama kayak kita kalau yang sudah kecanduan rokok. Kadang biarlah tidak makan asal jangan sampai tidak ngerokok. Kan kita gitu. Kenapa? Kalau tidak ngerokok 5 menit tidak ngerokok, pahit rasa mulut nih, tidak sedap nih. Kecanduan dalam hal misalkan ngerokok. Beliau juga begitu. Ada sahabat yang ketika sudah masuk Islam tidak bisa melepas daripada minuman keras. Tidak bisa, dicambuk pun tidak bisa. Sampai suatu hari di dalam peperangan Qadisiyah kalau nggak salah, Sayyidina Umar bin Khattab mengirimkan semua bala tentara untuk berjuang melawan para penyembah api. Orang-orang Persia menyembah api. Perangi mereka, ajak mereka masuk Islam. Yang tadi Abu Mihjan itu tuh kalau dia berperang kayak nari. Kalau megang pedang tuh kayak nari, saking lincahnya. Setiap perang tidak pernah lepas. Siapa? Abu Mihjan tadi. Setiap perang pasti dia hadir. Setiap perang itu jadi momok tersendiri buat orang-orang kafir. Ada Abu Mihjan di situ. Sudahlah panglima perangnya Sayyidina Khalid, terus lagi pemimpin pasukannya Abu Mihjan. Langsung ketar-ketir orang pasukan kafir Quraisy, pasukan kafir orang-orang Persia. Kenapa? Abu Mihjan ini kalau dia perang lupa sama daratan, kayak nari, berputar-putar ya, saking cepat lincahnya tadi. Cuman satu kesalahan, dia suka mabuk. Ketika bala tentara dikirim, dia mabuk, dihukum sama Sayyidina Umar bin Khattab, diasingkan, dikerangking. Bahasa kita nih kalau penjara yang ada di tengah laut yang Nusa Kambangan, gitulah bahasa kita nih.
Akhirnya dia ini dinusa kambangan kan, biar apa? Biar jauh dari Homer, biar dia tinggal sendiri, hidup makanan buah-buahan, sayur-sayuran, makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, dijauhkan, jangan sampai ini Homer. Ketika dia diasingkan, bala tentara pergi ke peperangan, kancah peperangan. Di saat itu gelisah dia, galaunya dia, kenapa? Nggak ikut di peperangan. Akhirnya dia ketika dibawa sama pasukan untuk di kerangkeng, dia kabur. Kaburnya kemana? Bukan pulang ke Madinah, ngikut pasukan, nggak mau ketinggalan. Ya Allah, kalau memang hidupku ini tidak bisa jauh dari Homer, tidak bisa jauh dari mabuk, tolong pisahkan aku dari mabuk dengan apa? Meninggal di medan perang. Tuh, dia misahkan diri dia dari Homer ini. Ku capek dengan kecanduan ini, bingung. Sampai ketika Abu Mihjan ini ketika ngomong sama istrinya, dia bilang, wahai istriku, saking kecanduannya, kalau nanti aku meninggal, tolong kuburkan jenazahku di bawah kebun anggur, biar dari dalam kubur aku bisa mencium bau harumnya anggur-anggur itu. Lihat, saking kecanduannya. Pernah dulu kami di Mentok adalah macam itu. Sebelum meninggal, dia ngomong sama bininya, Dek, tolong ambilkan rokok, biar sebelum gua ketemu malaikat maut, gua agak sempat ngerokok dulu, biar tahu jawab apa nanti. Lain pula cerita kawan kita nih. Beda cerita sahabat, beda cerita kita, ya enggak? So, ketika dia bilang saking kecanduannya sama Homer, sama minuman keras, sama buk. Akhirnya dia kabur dari peperangan, dia masuk ke dalam barisan perang, masuk membela di bawah panji siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang jadi pemimpin perang saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas melihat, loh, bukannya dia ini di kerangkeng, kok bisa ada di sini? Ketika peperangan, Sa'ad bin Abi Waqqas melihat dia paling lincah. Orang baru 1 bunuh, dia udah 10 orang dibunuh sama dia. Sampai ketika menang pasukan muslim, istirahat. Di saat istirahat itu dia kayak nggak ngerokok gitu, mabuk lagi. Di saat mabuk, Sa'ad bin Abi Waqqas ngasih hukuman. Apa? Dihukum di kerangkeng juga di situ. Tapi nggak ikut perang. Ketika umat muslim perang semuanya melawan pasukan Persia, Sa'ad bin Abi Waqqas nggak ikut juga. Kenapa? Di saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas kena sakit bisul di sekujur tubuh. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas didirikan kayak pos keamanan kayak 2 tingkat. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dari tingkat atas, pasukan muslim ke sebelah sini, di situ pasukan panah. Jadi kayak memimpin dari jauh. Kenapa? Nggak bisa ikut, sakit, banyak bisul di saat itu tubuhnya. Nah, di satu pos tadi ada penjara khusus buat para tentara-tentara yang nggak taat. Salah satunya Abu Mihjan tadi. Kenapa? Di saat istirahat dia sempatnya minum khamr, di penjara di dalam kerangkeng. Di saat di kerangkeng tadi dia berpuisi, bersajak, wahai Allah, aku punya teman banyak, punya harta banyak, tapi aku tidak bisa dengan harta dan temanku tadi bisa membawa ke surga. Tapi kenapa dengan jihad, dengan pasukan bala tentara Islam, kalau aku mati di dalamnya aku bisa masuk surga. Jangan kau jauhkan dari kematianku ya Allah, daripada hidupku tersiksa dengan hal maksiat ya Allah. Matikan aku dalam keadaan membela agamamu ya Allah. Menangis di dalam penjara, buat sajak biar ikut peperangan. Istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas ngedenger dari dalam penjara tadi, ngedenger dari dalam kerangkeng tadi, dia pengen ikut perang. Akhirnya istrinya bilang, istri Sa'ad, wahai Abu Mihjan, apa kau ingin ikut perang? Iya, lepaskan aku berjanji kalau setelah ikut perang nanti antara 2, kalau aku nggak meninggal, kalau aku selamat aku akan balik lagi ke sini, kalau aku meninggal aku akan pergi ke surga. Ya sudah, dibuka sama istrinya. Akhirnya Abu Mihjan keluar, dipinjamkan siapa? Kudanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Namanya Balkho, namanya Balkho. Nama kudanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu Balkho. Kudanya kekar. Kudanya kalau berlari itu kenceng. Kudanya itu lincah. Kudanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata istrinya, wahai Abu Mihjan, nih ada kuda, pakailah. Karena suamiku Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa ikut kancah peperangan karena lagi sakit. Berangkat Abu Mihjan tadi, tapi dia pakai nutup mukanya. Kayak pernah nggak kita ngelihat kayak ada stiker-stiker yang dia ikut tinggal matanya doang. Jadi dia naik masuk ke medan perang. Di saat umat muslim terpukul mundur, masuk Abu Mihjan pakai baju serba hitam, masuk ke dalam. Itu pasukan muslim yang sempat mundur tadi masuk lagi ke depan. Sa'ad bin Abi Waqqas nonton dari jauh. Aku heran, ada satu, dia ngomong sama istrinya, wahai istriku, ada satu pasukan datang penyelamat, tapi aku nggak tahu di pasukan datang dari mana.
Kalau kuda salah lihat, kalau dari gerakan dia perang nih kayaknya Abu Mihjan, tapi tidak mungkin, dia kan masih dalam penjara. Terus kalau tidak salah lihat, itu kuda kayak kuda punyaku tuh kata dia. Tapi tidak mungkin, kudaku kan ada dalam kandang. Bagus dia perang mah, bagus. Seakan-akan dia lagi ngobrol sama istrinya. Peperangan, ketika perang menang. Gara-gara apa? Ngelihat Abu Mihjan. Jadi orang ketika disuntik power baru, itu ada semangat baru lagi ngelihat Abu Mihjan. Karena Abu Mihjan tuh kayak bahasa kita nih oncak. Tahu oncak enggak? Kalau kita main kelereng, kalau bawa biji itu pasti menang terus. Nah, begitulah. Ketika Abu Mihjan ini masuk menang, maka semua orang muslim senang. Pulang, alhamdulillah, alhamdulillah. Abu Mihjan tadi tidak kabur. Dia datang lagi ke penjaranya, dia kunci diri dia, kudanya dibalikin. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas turun. Wahai Abu Mihjan, tahu tak umat Islam menang loh. Tidak tahu kalau itu Abu Mihjan. Umat Islam menang. Tadi ada satu orang ketika pasukan muslim terpukul mundur, ada satu orang pakai baju serba hitam. Pakaiannya menutup dia. Kalau perang kayak menari, kalau dia naik kuda tuh kenceng. Itu luar biasa. Akhirnya istrinya bilang sama Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai abang, tahu tak siapa yang tadi itu? Itulah Abu Mihjan, aku yang lepaskan dia tadi. Sedih Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, ternyata yang aku kurung ini, yang aku jaga ini, dialah sebagai penyebab kemenangan umat Islam. Akhirnya demi Allah, wahai Abu Mihjan, mulai detik ini aku tidak akan pernah menghukummu sama sekali, dan kau boleh ikut segala peperangan. Di saat itu juga Abu Mihjan ngomong, demi Allah wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, mulai detik ini akan aku tinggalkan daripada minum khamar. Ditinggalkan minum khamar gara-gara kancah peperangan, gara-gara jihad, gara-gara membela agama Islam. Allah bersihkan hati dia. Masya Allah, orang-orang soleh zaman dulu ya, keren benar. Hidup mereka tuh jadi aktor. Aktor apa? Jadi artis. Artis apa? Artis penghuni surga. Yang jadi follower mereka tuh bukan orang-orang yang buka aurat, bukan orang-orang yang nggak pernah sholat. Followernya mereka tadi siapa? Bidadari di surga. Kita siapa pengikut followers kita? Orang yang nggak pernah sholat, orang yang nggak pernah ngaji, yang nggak pernah majelis taklim, yang nggak ngerti ulama, yang nggak tahu kiai, tidak tahu ustadz, tidak tahu ngaji, tidak tahu habaib, tidak tahu apa-apa. Itu yang penjunjung kita, followers kita. Makin banyak followers, makin bangga kita. Makin banyak followers, makin banyak terjebak kita ke dalam neraka. Kenapa? Kadang-kadang kita lihat artis kita punya Instagram, dia nunjukin foto anaknya masuk. Saya pernah ngelihat satu video di Trans 7 apa di mana, TV lah, pokok channel TV. Anaknya itu jadi model sekarang. Anaknya ketika ke mall, pergi masuk ke kamar mandi, kencingnya berdiri, di video sama dia. Anaknya enggak diajar bagaimana cara istinja Rasulullah, cara duduk, pintu ditutup, berdehem, keluar pakai kaki kanan, masuk kaki, enggak diajar. Artis jadi idola kita. Anak-anak kita pun kayak gitulah jadinya. Kalau bapak kencing berdiri, anak akan kencing berlari. Itu kata pepatah. Makanya contohkan anak-anak kita nih kayak sahabat-sahabat begini nih, ahli surga semuanya. Insya Allah. Maka kajian kita hari ini mudah-mudahan ada motivasi, ada spirit baru untuk kita, dan mudah-mudahan setiap amal kita, setiap langkah kita semakin mendekatkan kita masuk ke dalam surga. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita pun menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga sebelum kita masuk ke surga abadi di akhirat, kita sudah menemukan surga di dalam rumah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه وكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم يا من بيده ملك والملكوت ويا من قهر العباد بالموت ويا من واسع علمه أرض والسماوات اللهم تقبل منا أعمالنا واكتب جميع حسناتنا واغفر ذنوبنا وامحو أخطاءنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم اقبل توباتنا اللهم اقبل دعاءنا يا الله يا رحمن يا غفار يا ستار نحن ندعوك ما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم آتنا يوم القيامة شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعة إلا شفاعته وأظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك وبيت وجوهنا يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه واجمع بيننا وبين حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه
آله وصحبه وسلم في دار النعيم وادخلنا من عبادك الصالحين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan dengan kajian kita pada malam hari ini semakin menjadikan kita orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Fa insyaallah bulan depan kita akan bertemu lagi dengan keadaan iman dan Islam yang semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya tutup, yang ada Instagram boleh ikut Instagram saya Baitul Habib. Jadi kalau saya ada kajian di Bangka Tengah, kebetulan dekat dengan Celuak, dekat dengan Pinang Sebatang atau Simpang Katis, bisa hadir, bisa ketemu lagi, bisa menjalin silaturahim. Gunakan handphone kita untuk umat Islam. Gunakan handphone kita untuk dakwah. Gunakan HP kita untuk silaturahim, bukan untuk yang sia-sia main game. Sayang, kuota kita hanya untuk buang waktu, kuota kita hanya untuk buang umur. Jadikan HP kita, kuota kita untuk nambah rezeki, nambah umur, dan nambah pahala, insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan kajian kita ini semakin menambah, mempererat silaturahim kita sama muslim. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadan ini. Wassalamualaikum. Sebelum tutup, baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Nanti pulang enggak usah pakai salaman, karena pergi salaman, pulang enggak usah salaman lagi. Kalau selfie boleh, kalau salaman jangan.